Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Vanessa Zahra dari Ilmu Politik 6B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai diskriminasi etnis Tionghoa di negara-negara berkembang, khususnya Malaysia dan Indonesia. Lanjut saja kita ke pembahasannya. Seperti yang kita ketahui, jika Indonesia dan Malaysia merupakan negara-negara berkembang yang sempat mengalami penjajahan. Indonesia sendiri sempat mengalami penjajahan oleh Belanda selama 350 tahun lamanya. Sedangkan Malaysia sempat mengalami penjajahan oleh Inggris dari tahun 1824 hingga 1957. Tentu sebagai negara yang pernah mengalami penjajahan, Indonesia dan Malaysia memiliki dampak yang diperoleh dari penjajahan tersebut. Salah satu contohnya adalah politik rasial dan birokrasi feodal serta patrimonial. Di Malaysia, politik rasial masih diterapkan hingga sekarang kepada etnis Tionghoa. Politik rasial Malaysia berasal dari konsep Inggris mengenai sistem divide and rule yang memiliki arti di mana orang-orang yang bukan berasal dari negara tersebut hanya memiliki sedikit kontak dengan penduduk lokal, sehingga tidak menjadi ancaman bagi pemerintah kolonial pada saat itu. Penyebab diskriminasi yang dilakukan oleh Malaysia kepada etnis Tionghoa adalah ketakutan yang muncul karena saat itu etnis tersebut memiliki kehidupan yang lebih baik dibandingkan dengan etnis Melayu. Bentuk diskriminasi yang dilakukan adalah dengan memberikan hak istimewa kepada etnis Melayu melalui kuota berbasis etnis dalam bidang pendidikan serta memberikan kemudahan etnis Melayu dalam mengambil kredit dan kontrak karya. Hal tersebut tertulis pada pasal 153 Konstitusi Negara Malaysia. Peristiwa yang sempat terjadi di Malaysia mengenai pasal 153 ini adalah peristiwa 812. Aksi 812 memiliki misi untuk menjaga hak istimewa etnis Melayu yang ada di Malaysia. Oleh karena itu, para masyarakat menolak segala kebijakan pemerintah yang bertentangan atau mengancam pasal 153 tersebut. Salah satu ancaman yang mengganggu hak istimewa tersebut adalah ICERT atau Konvensi PBB untuk menghapus segala bentuk diskriminasi rasial yang terjadi di Malaysia. Kemudian birokrasi feodal dan patrimonial di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang pernah mengalami penjajahan dan peninggalan yang ditinggalkan oleh para penjajah adalah sistem birokrasi. Sistem birokrasi yang ditinggalkan oleh Belanda kepada Indonesia adalah birokrasi yang memprioritaskan pelayanan kepada para penguasa dibandingkan rakyatnya. Kebijakan yang feodal dan patrimonial ini diperparah dengan adanya penggolongan masyarakat menjadi 3 golongan, yakni kelas atas atau kulit putih, kelas kedua atau timur asing, dan kelas bawah atau pribumi. Di Indonesia sendiri, etnis Tionghoa memiliki kedudukan yang tinggi di perekonomian negara, di mana mereka memiliki kekayaan yang besar walaupun hanya memiliki populasi 2% dari total seluruh rakyat Indonesia. Hal ini yang membuat pemerintah khususnya pada masa Orde Baru memberikan hak-hak istimewa kepada penguasa kelas atas yakni Tionghoa. Didik Krasbini mengungkapkan jika hak istimewa tersebut menimbulkan ketidakpuasan masyarakat terhadap perencanaan, proses, dan penggunaan hasil, di mana masyarakat tidak dilibatkan dalam proses politik dan ekonomi. Dari yang sudah dijelaskan tadi, maka respon dari rakyat Indonesia saat itu adalah melakukan diskriminasi. Salah satu diskriminasi etnis Tionghoa di Indonesia terjadi pada masa Orde Baru, di mana ratusan orang Tionghoa mengalami pemerkosaan dan pembunuhan pada kerusuhan Mei 1998. Peristiwa ini didasari atas kesenjangan yang terjadi di Indonesia kala itu. Para pribumi merasakan kecemburuan kepada masyarakat Tionghoa yang memiliki penghasilan melebihi mereka. Selain itu, yang melatar belakangi peristiwa ini adalah krisis ekonomi dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.